Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Irwan Saputra Nasution. Saya belajar di Perguruan Tinggi Universitas Al-Wasliyah Medan. Dan alhamdulillah saya mendapat tugas dari salah satu dosen universitas tersebut untuk mewawancarai seorang manajer yang sukses. Dan alhamdulillah telah hadir bersama saya Bapak Fikri Al-Hakfariana, yang seorang manajer sukses yang memimpin perusahaan. Nama perusahaan tersebut adalah PT JNE Express yang bertempat di Medan. Dan Bapak Fikri ini sering dipanggil Pak Fikri ya Pak ya? Ya, Fikri. Fikri ya Pak ya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya ingin belajar. Kami di sini ingin belajar bagaimana menjadi seorang manajer yang sukses dari seorang Bapak Fikri ya Pak. ya. Oke, dan di sini juga saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Fikri. Yang pertama, langsung aja nih Pak, atau Boleh, Bapak boleh. dulu? Silakan, boleh. Langsung aja dulu. Silakan. Langsung aja ya Pak ya, untuk memakan Boleh, waktu ya. boleh. Ya. Oke, saya mulai dari yang pertama. Ya. Dari makin banyaknya kompetitor yang bergerak dalam bidang ekspedisi saat ini, strategi apakah yang Bapak terapkan dalam perusahaan yang Bapak pimpin agar perusahaan ini tetap berjalan seperti biasanya dan perusahaannya agar semakin berkembang, Pak? Gimana? Ya, Mas Putra, terima kasih banyak ya. Ya, saya Fikri Al-Hakfariana. Saya diamanahkan menjadi kepala cabang utama di JNE Medan. Ya, di mana JNE Medan ini mengkoordinasikan ya hampir seluruh Sumatera Utara. Ya, betul. Hari ini JNE adalah menjadi perusahaan nomor 1 terbesar di bidang logistik di Indonesia. Dan hari ini logistik itu menjadi satu bidang bisnis yang sangat penting di Indonesia. Kita buktikan bahwa ketika PPKM, logistik adalah satu dari 9 bidang bisnis yang diharuskan tetap beroperasi. Artinya apa? Logistik sudah menjadi bagian yang sangat penting buat masyarakat. Ya, buat masyarakat. Sehingga sangat dibutuhkan dan tidak boleh berhenti. Nah, sehingga betul tadi bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya masuk ke dunia bisnis ini. Terutama sejak tahun-tahun 2016. Karena memang bisnis ini sangat punya peluang besar baik hari ini maupun ke depan. Jadi kalau saya bilang ya, insya Allah sebelum adanya pintu Doraemon yang namanya logistik akan tetap dibutuhkan. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi persaingan ini? Ya, Mas Putra, pada prinsipnya perusahaan harus berkembang dan bertumbuh. Maka kami menerapkan sebuah pola manajemen, yaitu apa? Kita menerapkan yang disebut dengan SSHCL. Jadi manajemen SSHCL untuk memanage perusahaan sehingga perusahaan menjadi bertumbuh, dan yang penting juga bukan hanya bertumbuh tapi autopilot. Ya, autopilot itu artinya apa? Ketika perusahaan tidak hanya bergantung pada pimpinannya saja, tetapi perusahaan tetap berjalan, ya, tetap berjalan sesuai dengan tujuannya tanpa harus bergantung banyak kepada pimpinannya saja. Itulah perusahaan yang baik. Nah, apa saja SSHCL itu, Mas Putra, dalam memanage ini menghadapi persaingan sehingga kami tetap bertahan dan bertumbuh? S yang pertama adalah strategi. Jadi kami harus punya strategi yang jelas, Mas Putra. Ya, strategi itu ada 8, Mas. Yang pertama, kami punya visi yang jelas. Yang kedua, kami punya misi yang jelas. Yang ketiga, kita punya target yang jelas. Yang keempat adalah kita punya yang namanya analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan, tantangan, peluang, dan hambatan. Kita juga punya problem solving yang terus menerus. Kami juga melakukan yang namanya manajemen resiko terus menerus. Karena resiko bisnis akan terus ada. Ya, salah satunya COVID itu salah satu resiko bisnis. Lalu kemudian kami membangun sebuah inisiatif dan inovasi terus menerus. Ya. Nah, terakhir adalah jangan lupa kami juga melakukan namanya evaluasi.
ya, strategi dievaluasi, target dievaluasi, ya, semua dievaluasi, sehingga kita berjalan sustainable, bertumbuh dan terus bertahan. Nah, S yang kedua Mas Putra yaitu adalah sistem. Kami menerapkan sebuah sistem sehingga perusahaan ini bisa berjalan, bertumbuh dan menjadi perusahaan yang autopilot. Dari mulai kami membangun struktur organisasi yang baik, kita membangun job description yang baik, kemudian kita membangun yang namanya target-target individu. Jadi selain target tadi perusahaan, kita juga membuat target-target individu. Sehingga karyawan kita itu sudah tahu job description-nya, sudah tahu strukturisasi yang jelas, dan sudah tahu target-target individunya. Dan kami juga tentu ada namanya service level agreement. Sehingga semua layanan kami, semua prosedur kami itu betul-betul punya SLA-nya. Ya, dan yang terakhir adalah kami tentu punya standar operating prosedur seluruh proses bisnis. Ya, utamanya adalah layanan. Sehingga apa? Semua proses bisnis kita itu berjalan dengan sistem yang baik sehingga perusahaan terus bertahan. Walaupun gempurannya luar biasa. Nah, SS hanya apa? Hanya adalah human capital management. Ya, kami sangat memanage manusia kami. Kami sangat memanage human capital kami. Bagaimana kami memposisikan human capital adalah sebuah aset. Bagaimana kami memposisikan karyawan adalah aset yang harus kami jaga. Ya, kami dapatkan aset-aset terbaik, lalu kita jaga dan kita kembangkan dengan baik. Ya, maka dalam human capital tentu kami membangun yang namanya sistem kompensasi benefit yang baik. Kami juga menerapkan yang namanya reward system yang baik, penghargaan yang baik, yang terukur dan memotivasi. Kami juga menerapkan sistem punishment yang sangat tegas pada karyawan. Kami juga menjaga lingkungan kerja yang baik dan nyaman, yang sehat. Apalagi kami tentu namanya operasional kurir, tentu riskan sekali dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu kemudian kami juga punya standar kompetensi bagi karyawan-karyawan kami. Sehingga kami sangat menjaga kompetensi karyawan. Inilah kekuatan kami. Dan yang terakhir, yang keenam dalam human capital yaitu adalah kami juga punya sistem karir yang jelas. Sehingga karyawan kompensasinya bagus, rewardnya bagus, aturannya dijaga dengan baik. Kalau yang tidak baik dikasih punishment, lingkungan kerjanya nyaman dan aman, sehat, kemudian kompetensinya baik, dan tentu saja karirnya juga menjanjikan. Itulah human capital management. Yang keempat apa? Yang keempat adalah kami menjaga yang namanya culture. Ya, JNE punya culture yang baik. JNE punya nilai-nilai dasar JNE yang baik yang kami jaga terus-menerus, dan JNE juga punya the meaning of works, semangat kerja yang luar biasa buat seluruh karyawan. Ya, nilai-nilai kami disiplin, tanggung jawab, visioner, ya, dan jujur. The meaning of work kami seluruh karyawan punya makna kerja yang sama, yaitu connecting happiness. Ini seperti yang di baju saya, connecting happiness. Di mobil-mobil JNE tertulis connecting happiness. Connecting happiness itu artinya apa? Menyambungkan kebahagiaan. Sehingga inilah yang membuat karyawan kami semangat luar biasa. Kenapa? Karena dia bekerja bukan hanya sekedar untuk cari uang, tapi menyambungkan kebahagiaan. Inilah nilai-nilai kebaikan yang kita katakan. Dan terakhir, strateginya sudah bagus, sistemnya sudah dibangun, human capital managementnya sudah kita jaga dengan baik, ya, culture-nya kita betul-betul pertahankan, culture JNE, ya, dan terakhir adalah leadership, leadership. Kami bangun leadership kami dari mulai saya, para pimpinan, dan semuanya harus punya leadership yang baik. Kami harus bangun leadership kami, ada 4. Leadership yang integrity, ya, kalau dalam bahasa agamanya adalah syidik. Leadership yang reliability, kalau dalam bahasa mananya ada bahasa agamanya, ya, Nabi Muhammad itu adalah amanah. Leadership yang capability, mampu. Kalau dalam bahasa agamanya adalah fatonah, mampu, cerdas. Dan yang keempat adalah leadership yang visioner, yang bisa menatap masa depan, yang visioner, yang bisa menyampaikan visi-misi dan strategi kepada timnya, yaitu dalam bahasa agamanya adalah leadership yang tabligh. Jadi itulah Mas Putra, ya, kalau ditanya apa strategi JNE, terutama kami di cabang utama Medan, supaya bisa bertahan dan bertumbuh. Itulah yang kami terapkan. Sistem manajemen. Jelas dan padat ya Pak ya. Padat ya. Jelas Ya. dan padat. Begitu ya, jelasnya pertanyaan pertama tadi.
Oke Pak, selanjutnya saya pengen nanya yang kedua. Yang kedua ini saya pengen bertanya, perusahaan yang Bapak pimpin kan ini bergerak dalam bidang logistik. Ya, Serba pentingkah SDM yang di dalamnya? Jika memang sangat penting, bagaimana cara Bapak untuk memaksimalkan dan mengembangkan SDM tersebut? ya. Jadi bagi kami sumber daya manusia itu menjadi poin yang pertama. Kenapa? Karena 90% bisnis kami itu dijalankan oleh manusia. Ya, kurir. Sampai kapan? Sampai 5 tahun ke depan, apalagi Sumatera Utara, kurir tidak akan bisa digantikan dengan robot. Meskipun kami sudah melakukan inovasi-inovasi, beberapa proses kerja sudah digunakan oleh mesin dan sistem. Tapi balik lagi, yang namanya logistik, produk utamanya adalah kurir. Bagaimana seorang kurir bisa mendelivery dengan baik? Nah, berarti apa? Sumber daya manusia itu menjadi hal yang utama bagi kami. Tentu tidak hanya kurir ya, para sales counter yang melayani transaksi, teman-teman yang mensortir kiriman. Itu bayangkan kalau tidak teliti sekali saja sortirnya, pasti barangnya yang harusnya ke Bogor jadinya ke Jayapura, Mas. Ya kan? Akhirnya kan kacau. Ya. Dan tentu ada SDM yang kita butuhkan dari customer service. Bagaimana melayani dengan baik pada customer? Customer service, kita nggak bisa digantikan dengan robot customer service. Saya yakin customer kalau dari customer service dengan chat-chat itu pasti bosan. Tetap butuh yang namanya sentuhan ngobrol dengan manusia. Ya. Dan tentu bagian-bagian yang lain ada finance segala macam. IT terutama juga. IT menjadi poin nomor 2 di perusahaan kami. Karena sekarang logistik tanpa IT tidak akan bisa berjalan. Semuanya sebaik. Jadi itulah betapa pentingnya manusia. Makanya tadi saya katakan, di mana diletakkan manusia itu tadi. Dalam 5 tadi SSHKL, yang nomor 3 adalah Human Capital Management. Jadi JNE memandang manusia, karyawan adalah human capital. Capital itu aset, bukan human resources management, bukan personalia, bukan HRD. Ya, kalau HRD kita menganggap manusia hanyalah resources, sumber daya yang habis dipakai buang. Tapi kalau human capital, aset, maka manusia itu sebagai aset. Kalau kita punya aset, Mas Putra, beli rumah gitu ya. Ya. Nih seperti beli tanah nih seperti ini, ada kolam. Kita pasti nyari tanah yang asetnya bagus. Yang ke depan pasti harganya naik, benar nggak? Nah, kalau cari mobil yang bagus, dirawat. Habis dibeli dirawat kan? Dirawat, dikembangkan supaya kalau dijual nilainya bagus. Kalau rusak gimana? Diperbaiki segera. Itulah human capital. Jadi pertanyaannya, gimana cara mengembangkannya? 1, kita merekrut yang terbaik. Kita nggak mau merekrut karyawan yang standar-standar saja. Kami ingin merekrut karyawan yang terbaik. Seperti tadi, kita nyari rumah yang terbaik. Setelah itu apa? Dikembangkan. Dikembangkan kompetensinya, dikembangkan pengetahuannya. Kalau dia kurir harus bisa pekerjaan yang lain, dikembangkan. Kenapa? Apalagi JNE terus berkembang. Ya, kita butuh banyak posisi sehingga karyawan jangan hanya memiliki kompetensi satu saja. Dikembangkan, dirawat, jangan sampai mereka keluar. Makanya tadi sistem kompensasinya bagus, rewardnya bagus, punishmentnya dijaga. Ya, kalau dia melanggar aturan segera kita ingatkan, dibina, ya kan? Lalu lakukan pendidikan, lalu standar kompetensinya dijaga karena dia berkembang. Ya, dan jangan lupa kita menjaga lingkungan perusahaan dengan baik supaya nyaman, ya, happy, apalagi sekarang menghadapi milenial sehingga mereka bisa bertahan. Sehingga aset-aset human kami itu tidak kemudian lepas. Jadi itulah cara kami, sekali lagi, merekrut dengan baik, mengembangkan terus-menerus, menjaga mereka, membuat nyaman, ya. Dan suatu saat yang pensiun, kami juga mempersiapkan mereka pasca pensiun. Nah, demikian kira-kira. Ya, berarti ada memang peran SDM ini yang tidak bisa diperankan oleh mesin ya Pak ya? Ada, banyak sekali. Banyak sekali. Oke Pak, saya coba tanya yang ketiga. Selain dari faktor cuaca atau bencana alam, apa saja faktor yang dapat menghambat kegiatan operasional di perusahaan yang Bapak pimpin? Ya, memang biasanya kalau bicara faktor luar, Mas Putra, 1, di Sumatera Utara ini sangat rawan sekali masalah keamanan, Mas Putra. Di beberapa tempat masih tidak aman, begal, bajing loncat, sehingga ini sangat menghambat kurir-kurir kami, Mas Putra. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua tentu kemarin juga pada saat PPKM ya kita tidak bisa pungkiri ya, itu juga banyak jalan ditutup dan sebagainya sehingga tentu menghambat. Tapi ya alhamdulillah kita semua bisa menjaga itu. Tapi yang paling menghambat biasanya adalah karena memang keamanan Mas Budi. Keamanan ya. Itu yang paling menghambat lah. Kalau yang lain-lain ya seperti kemacetan dan sebagainya itu sudah biasa. Kurir kami sudah terbiasa. Tapi kalau keamanan ini memang sangat menghambat lah. Ya Pak, keamanan Pak ya? Iya, keamanan. Keamanan. Mungkin barang-barang yang diantar keluar kota gitu ya Pak ya? Yang apa yang dipegal gitu. Ya, tidak hanya keluar kota, di dalam kota Medan juga banyak yang tidak aman. Ya kan? Iya. Gitu. Oke. Saya lanjutkan Pak. Saya pengen nanya nih, dilihat dari zaman digital saat ini, apakah menurut Bapak bisnis atau kegiatan perusahaan yang Bapak pimpin saat ini Iya. akan bertambah berkembang atau akan kesulitan untuk menyesuaikannya nih Pak? Digital. Justru di zaman digital, bisnis logistik itu semakin berkembang. Kenapa? Munculnya jualan online. Ya, sekarang semua orang kalau mau jualannya bagus, jualannya berkembang, pasti pakai digital. Nggak bisa nggak pakai digital. Sehingga inilah yang jadi berkah perusahaan kami dan perusahaan logistik yang lain. Jadi digitalisasi justru membuat perusahaan kami justru semakin berkembang. Makanya jangan heran semakin lama semakin banyak perusahaan seperti kami. Ya, nah memang tantangannya apa? Tantangannya adalah kami tentu harus bertransformasi. Kenapa? Karena dulu customer kami nggak butuh lah namanya informasi di website. Barangnya sudah sampai atau belum? Yang penting dia udah dapat kabar dari saudaranya, barangnya udah terima. Ya, jadi udah seneng tuh. Kalau sekarang orang yang ngirim itu kan 70% jualan, Mas. Kalau sudah jualan, apalagi dia jualan di marketplace, dia butuh yang namanya status kiriman. Nah, status kiriman itu kan digital. Orang yang mau nerima Mas Putra pasti kan nunggu-nunggu, benar nggak? Iya. Barang saya sampai mana, dia ngecek lagi. Nah, harusnya perusahaan itu kan sebelum dia nanya-nanya kan dikasih tahu. Ini barang Anda sudah mau nyampe. Nah, itulah fungsi-fungsi digital. Termasuk hari ini tantangan kita adalah apa? Cost, biaya. Ya. Perusahaan yang punya cost kecil, yang efisien, itu yang bisa lebih hebat. Kenapa? Karena sekarang zamannya murah-murahan. Kalau kita nggak pakai digitalisasi, kalau nggak pakai teknologi, ya semua akan serba mahal. Karena semuanya manual, sehingga proses bisnis kami pun terus bertransformasi, tidak hanya proses layanan kepada customer, tapi juga proses-proses di internal, finance, dan segala macam semuanya menggunakan digital. Sehingga bagi kami, digitalisasi bukanlah sebuah ancaman, tetapi justru adalah peluang. Yang kedua adalah peluang juga buat kami supaya kami lebih efisien, Mas. Tinggal bagaimana kami melakukan transformasi. Seperti itu. Ya. Karena pun ibu-ibu yang mau beli popok aja sekarang udah online ya Pak ya? Ya, semua online. Semua online. Masuk online sekarang ya? Ya. Tinggal sembako aja nih Pak. Ya, sembako juga sudah online. Udah juga. Ya, di salah satu marketplace terbesar itu fokus dia jualan sembako. Sembako. Yang beli orang mana? Orang Papua segala macam. Karena di sana mahal. Daripada beli di pajak di pasar gitu ya, mahal, bagus beli sembako di marketplace. Nah, sehingga mereka akan lebih murah. Jadi semua orang semuanya bisa dijual online, Mas. Ya, yang nggak bisa itu apa? Istri. Ya, istri juga sekarang ada orang cari jodoh di online kan? Oh, cari jodoh ya Pak? Iya, cari jodohnya. Bukan Tapi duit kalau ya? akadnya tetap harus ketemu dong. Tapi cari jodohnya kan online semua. Ketemu Iya, di iya, Facebook, ketemu Instagram, lalu ketemuan ya. Iya, Seperti iya. itu. Semua sekarang serba online. Kalau nggak online, nggak bisa dapat apa-apa ya. Iya, iya. Gitu. Oke Pak, selanjutnya di masa pandemi saat ini secara besar pengaruhnya kepada perusahaan yang Bapak pimpin. Coba Bapak jelaskan dari dua sisi, dampak buruk dan dampak baiknya. Dampak buruk apa baik? Dampak buruknya memang di awal-awal ketika customer kaget dengan pandemik, lalu mereka serba takut melakukan pembelian, sehingga daya beli syarat menurun. Mereka menahan pembeliannya sehingga jual beli online juga turun drastis. Akhirnya tentu dampak ke kami, sales kami menurun gitu ya di awal-awal. Tapi kemudian masyarakat sudah tahu cara menghadapinya, mereka mulai berbelanja lagi. Ya, akhirnya normal kembali. Tapi tidak dapat dipungkiri dengan pandemik, banyak bisnis-bisnis yang tutup,
banyak orang di PHK Mas Putra, luar biasa, ini prihatin sekali. Akhirnya daya beli masyarakat menurun. Yang tadinya belanja online, sekarang menahan belanja online. Sehingga bagi kami tentu ini berdampak. Ya, ini suatu kondisi yang kami juga prihatin. Gitu ya, itu dampak buruknya lah dari sisi sales. Dari sisi operasional memang dulu kami sempat terganggu ketika transportasi kita ditutup, jalan ditutup, pesawat juga banyak yang tidak operate. Tapi memang akhirnya kami harus cari jalan keluar. Dari situlah kami akhirnya menyediakan transportasi sendiri. Kalau dulu kami masih menggunakan pesawat-pesawat komersil, semenjak pandemik justru kami akhirnya menggunakan pesawat sendiri Mas Putra akhirnya. Jadi ada hikmah. Ya, dan kedua akhirnya kami tertolong dengan kebijakan pemerintah bahwa logistik adalah satu dari 9 bidang bisnis yang kritikal. Artinya apa? Sangat dibolehkan dan harus beroperasi 100%. Sehingga kami tidak ada hambatan akhirnya. Tapi di awal-awal saja. Nah, jadi itu adalah sisi buruknya Mas Putra. Nah, sisi baiknya tadi, lambat laun justru ketika pandemik satu, ada komoditi-komoditi yang dulu gak pernah dijual Mas Putra. Sekarang dijual. Seperti apa? Rempah-rempah. Dulu orang nggak mau makan rempah-rempah. Sekarang dari Karo itu terus-menerus jualan rempah-rempah. Ya, obat-obatan herbal tuh Mas laku sekarang. Akhirnya apa? Banyak dijual online. Akhirnya kami kirim. Apalagi alat olahraga dulu, orang beli sepeda luar biasa. Apalagi kopi, orang senang kopi sekarang Mas. Kafe di mana-mana, akhirnya apa? Kopi Sidikalang laku, kopi Mandailing laku keras, semua laku keras sehingga dijual secara online. Ya, apalagi yang lain. Frozen food. Nah, dulu orang nggak kenal frozen food, sekarang ibu-ibu jualan frozen food. Dan yang luar biasanya apa sekarang? UMKM sekarang go digital. Karena orang malas keluar. Akhirnya go digital sehingga jual belinya secara online. Kalau sudah online kan pakai kami. Ya, dan sekarang juga berkembang ya. Akhirnya bunga-bunga hias sekarang sudah mulai dijual lagi. Ikan cupang dijual lagi. Itulah yang namanya positif bagi kami JNE, ya PPKM. Jadi pandemik ada negatif, ada positif, tapi yang jelas bagi kita sebagai seorang pengusaha, bagi kita sebagai seorang masyarakat, semua manusia tentu semua kejadian pasti ada hikmah. Ya, bagi kami kita semuanya tentu harus mengambil positifnya saja. Karena semuanya pasti ada hikmah. Yang di PHK hikmahnya apa? Ya dia bisa bekerja akhirnya. Bisa jadi kalau dia menghadapi dengan baik, hikmah itu akhirnya dia bahkan bisa jadi pendapatannya karena jadi pengusaha berkali-kali lipat dari sebagai seorang karyawan. Tapi kalau kita menghadapi musibah dengan negatif Mas Putra, di PHK sedih, terpuruk, akhirnya stres, gak mau kerja lagi. Akhirnya ya mohon maaf, terpuruk semua. Jadi saya kira itu bagi JNE Mas Putra ya. Oke Pak. Jadi berdampak, ada dua sisi juga Ya. dampaknya bagi perusahaan JNE. Bisa positif, bisa negatif. Untuk selanjutnya, dilihat dari kebutuhan customer yang sering belanja online seperti Bapak sebutkan tadi, seberapa pentingkah layanan COD? Dan bagaimana Bapak membuat strateginya nih Pak? Seberapa penting Layanan tingkat COD? COD ya. Ya, mau tidak mau sekarang masyarakat dengan berpenjualan online mereka juga pengen COD. Kenapa? Mereka ingin betul-betul barangnya nyampe dulu. Karena banyak sekali dia sudah bayar, barangnya nggak nyampe. Nah, ini kebutuhan dan hari ini Mas Putra memang luar biasa. COD ini menjadi kebutuhan dan JNE selalu siap. JNE selalu siap dan kami melayani COD. Apa yang kami lakukan untuk melayani itu? Satu, kami sekarang sudah bisa melayani seluruh Indonesia. Kalau dulu COD hanya bisa dilayani di kota-kota besar, sekarang di semua pelosok Indonesia JNE bisa layani. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ya kita juga melayani COD tidak hanya di marketplace Pak Putra. Nah, strategi kami untuk bisa melayani masyarakat lebih luas, kami sudah bisa melayani COD tidak hanya di marketplace, tapi juga COD semua bisa COD. Retail, online seller juga bisa COD semua. Nah itu strategi kami. Nah, jadi pertama tadi kami memperluas jaringan COD, yang kedua kami juga memperluas customer yang bisa COD, tidak hanya di marketplace tapi semua customer bisa COD. Ya itulah strategi kami Mas Putra. Selanjutnya nih Pak, untuk mencapai visi misi perusahaan yang Bapak pimpin, seberapa besar kontribusi UMKM terhadap tujuan perusahaan yang telah Bapak UMKM? Ya. Oh ya, tadi lupa ya, kami juga COD akhirnya juga melayani namanya pembayaran COD melalui fintech. Jadi customer ketika datang barangnya, uangnya belum ambil di ATM, nggak ada uang cash, tinggal scan. Sekarang sudah zamannya
fintech digital ya. Iya, Pak, ya. Jadi e-wallet ya. Nah, UMKM Mas Putra, bagi kami UMKM satu tidak hanya pasar. Tapi yang kedua bagi kami UMKM itu adalah ya, kami punya tugas bagaimana kita berkontribusi pada UMKM. Ya. UMKM adalah sektor yang dibuktikan berkali-kali krisis ekonomi UMKM yang bertahan. Ya. Krisis 98 UMKM bertahan. Krisis Covid siapa yang bertahan? UMKM. Orang di PHK UMKM jadinya. Jadi bagi kami UMKM adalah mitra yang sangat strategis. Ya. Mitra sangat strategis. Kemudian juga bagi kami UMKM adalah mitra untuk saling berkembang. Makanya kami sangat concern dengan UMKM. Selain UMKM sebagai customer yang kita layani, ya banyak sekali produk-produk kami untuk melayani UMKM. Ya, tapi kami juga banyak program-program untuk mengembangkan UMKM. JNE saya kira kalau bicara UMKM sudah banyak program-programnya. Ya, dari mulai yang namanya kita punya pembinaan UMKM. Ya, dari mulai training UMKM digitalisasi, ya, kemudian juga kita punya community development, kerjasama dengan UMKM. JNE juga menjadi pengurus di organisasi UMKM. Hampir semua organisasi di Sumatera Utara yang sifatnya UMKM, JNE ada di situ. Termasuk saya sendiri, saya ada di 3 kepengurusan. Salah satunya jadi ketua di satu komunitas UMKM. Jadi itulah peran JNE untuk betul-betul mengembangkan UMKM. Selain melayani produk, juga JNE berkontribusi untuk mengembangkan UMKM, terutama mengajak UMKM untuk go digital. Kami menyediakan konsultan khusus digital marketing khusus untuk UMKM di JNE Medan dan Sumatera Utara. Jadi bagi kami UMKM tidak hanya pasar kami, tapi juga mitra strategis untuk sama-sama berkontribusi untuk ekonomi Indonesia. Karena kami adalah perusahaan asli Indonesia. Begitu. Indonesia, Pak, ya? Iya. Iya. Berarti UMKM ini juga memberikan apa ya, Pak, ya, pengetahuan yang baru untuk UMKM yang Iya, betul. termasuk Betul. tadi yang Bapak bilang tadi apa digital, tentang Iya. pengetahuan digital. Kami membina. Oke, Pak, selanjutnya dari sekian banyak perusahaan besar yang ada, terutama perusahaan yang Bapak pimpin saat ini, bagaimana Bapak menyikapi turnovernya karyawan di perusahaan tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah di kami turnover karyawan sangat kecil sekali, Mas. Ya, alhamdulillah tadi ya, karena kompensasi benefit di kami baik, kemudian lingkungan kami juga nyaman, ya, kami sangat punya nilai value, ya, karyawan juga tidak hanya untuk mencari uang, tapi kami juga di sana untuk beribadah, sehingga karyawan nyaman, ya, jadi karyawan nyaman lah, gitu ya. Kami juga kekeluargaan yang baik, ya, karena tadi baik lagi kami perusahaan Indonesia asli, sehingga tentu nilai-nilainya nilai-nilai Indonesia. Nah, jadi kalau bicara turnover, alhamdulillah di JNE itu sangat kecil sekali, gitu ya, sangat kecil sekali. Tapi yang jelas kalau kita bicara menyikapi turnover, biasanya turnover itu disebabkan karena tadi, ya, karyawan itu dia tidak bertahan di sebuah perusahaan paling tidak karena 6 sebab, Mas. Baik lagi tadi, satu, kompensasi benefitnya nggak bagus. Yang kedua, tidak ada reward, tidak ada sistem reward yang baik. Ya, yang ketiga adalah lingkungan kerjanya nggak bagus, terutama lingkungan kerja non fisik, hubungan dengan atasan, hubungan dengan teman kerja itu berpengaruh terhadap bertahan atau tidak karyawan. Apalagi kemudian, ya, selanjutnya adalah dia berkembang nggak di perusahaan itu, kompetensi dia diperhatikan nggak. Apalagi sekarang milenial, Mas Putra. Milenial itu menurut riset dan kami rasakan, dia akan bertahan di perusahaan kalau dia mampu berkembang. Kalau dia merasa perusahaannya bisa mengembangkan dia. Bagi milenial, kompensasi duit itu bukan nomor satu. Tapi yang jelas bagi mereka milenial adalah dia berkembang nggak di perusahaan. Kemudian lingkungannya nyaman nggak? Dengan atasannya friendly nggak? Nah itu, ya itu milenial, Mas. Ya, jadi kemudian yang terakhir adalah jenjang karirnya. Jenjang karirnya jelas nggak? Perusahaan ini menjanjikan nggak ke depan? Perusahaan ini bakal berkembang nggak? Nah itu, jadi karena kami alhamdulillah kompensasinya bagus, rewardnya juga bagus, lingkungan kerjanya tadi nilai-nilai budaya Indonesia dan nyaman gitu ya, dengan atasan friendly gitu ya. Lalu kemudian juga standar kompetensi juga dikembangkan terus, berkembang karyawan. Dia bisa bakat ya. Kita punya banyak komunitas, Mas Putra. Ya, semua olahraga ada komunitasnya. Seni juga ada komunitasnya. Ya. Keagamaan juga ada komunitasnya. Sehingga di JNE itu nyaman.
dia bisa tetap olahraga, dia tetap bisa berseni, dia tetap bisa menjalankan agama dengan baik, berkembang, ngaji, kebaktian, sehingga perusahaannya tidak hanya untuk bekerja, tapi dia nyaman karena dia mengembangkan dirinya. Dan terakhir, kami perusahaan yang punya progres dan peluang jangka panjang luar biasa. Jadi itulah saya menyikapi masalah turnover. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, Ya. yang terakhir sudah garis penutup pertanyaannya. Perusahaan yang Bapak pimpin ini, tadi kan Bapak berbicara tentang ibadah. Iya, iya. Dan Bapak tidak membatasi untuk karyawan yang ingin beribadah. Bahkan Bapak mensupport untuk kegiatan-kegiatan ibadah tersebut. Dan jadi yang ingin saya tanyakan dari sisi perusahaannya nih Pak, apa saja kegiatan perusahaan yang menunjang perusahaan itu dalam hal ibadah yang pertama, dan yang kedua manfaatnya untuk masyarakat. Ya. Jadi gini Mas Putra, kita mengajarkan di JNE bahwa karyawan itu kalau dihitung-hitung bekerja itu hampir setengah lebihnya ada di JNE. Dan saya yakin setiap perusahaan karyawan itu berangkat dari rumah jam 7 pagi, lalu bekerja sampai jam 5 sore, nyampe rumah lagi maghrib. Habis itu sedikit waktu untuk bertemu keluarga, habis itu tidur. Kalau dihitung-hitung ternyata sebagian besar kehidupan karyawan ada di mana? Di perusahaan. Jadi kalau sebagian besar ada di perusahaan, maka perusahaan wajib wajib yang namanya membuat situasi perusahaan ini, kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya, bahkan mendorong karyawannya untuk menjalankan kehidupan hak asasi agamanya. Kenapa? Setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk ibadah. Jadi kerjanya di JNE itu ya harus untuk ibadah. Satu tadi, bahwa di JNE kerja punya makna ibadah, connecting happiness, apapun agamanya. Yang kedua, di JNE ya itu harus dibina juga soal agamanya. Makanya kami menjalankan program-program. Salah satunya adalah disebut dengan marketing langitnya. Nah, marketing langit itu wajib bagi seluruh karyawan. Satu, dia harus ibadah tepat waktu. Kalau Muslim dia harus sholat tepat waktu. Makanya di JNE Medan kalau azan selesai, stop semua pekerjaan kecuali pekerjaan-pekerjaan yang melayani customer, itu di shifting sholatnya. Bagi yang Kristiani, walaupun hari Minggu kerja, kami kan 7 hari setiap hari operasi ya, tentu ada libur, jadi ada sistem piket. Tapi ketika dia harus piket hari Minggu, saatnya ibadah Minggu ya ibadah Minggu dulu, ya. Jadi kita betul-betul menekan para karyawan untuk ibadah tepat waktu. Kemudian apa? Mengaji, membaca Alkitab setiap hari. Yang ketiga apa? Berdoa setiap hari. Yang keempat apa? Bersedekah. Nah, makanya kami punya program yang konsisten di Medan. Satu, kami seberbagi. Yang kedua, setiap bulan semua karyawan menyantuni anak yatim. Makanya kami punya 8 sanggar anak yatim yang dibiayai operasionalnya. Sekarang kurang lebih ada 150 siswa yatim yang belajar di situ, di sanggar itu. Ada 8 sanggar punya kami yang bekerja sama dengan salah satu Laznas ya, di Yatim Mandiri. Itu dibiayai oleh karyawan kita melalui program 2 tadi, kami seberbagi dan setiap bulan anak yatim. Ya, sedekah. Ya, jadi tadi ya, ibadah tepat waktu, kemudian baca Alkitab, kemudian sedekah. Ya, kemudian bagi Muslim harus sholat duha. Karena sholat duha sangat rezeki. Jadi itu satu program. Nah, kemudian program-program yang lain kami juga punya yang namanya pengajian bulanan dan punya kebaktian bulanan. Jadi kami betul-betul menciptakan di perusahaan ini, betul-betul karyawan itu harus diberikan hak asasinya dalam hal beragama, apapun agamanya. Kenapa balik lagi? Dia bekerja di perusahaan ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Apa itu kehidupan? Bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk beribadah dan mengabdi pada Tuhan. Itulah tugas manusia. Ya. Nah, kemudian kaitan dengan masyarakat Mas Putra. Satu, JNE memang dilahirkan dengan sebuah nilai tadi. Kami konsisten sampai sekarang 2,5% dari keuntungan JNE itu adalah untuk anak yatim. Itu adalah untuk fakir miskin. Itu adalah untuk duafa. Itu adalah untuk sosial kebajikan. Nah, itu konsisten kami lakukan. Dan tentu saja program-program yang lain di luar dari 2,5%. Saya kira Mas Putra bisa lihat ya di YouTube, di berita-berita bagaimana JNE hadir. Ya, alhamdulillah kami 2 tahun berturut-turut dapat penghargaan menjadi the best CSR, the best corporate social responsibility
nasional dari Basnas. Itu menandakan bahwa JNE betul-betul punya corporate social responsibility yang sangat baik. Ya, jadi itu saya kira kalau bicara nilai-nilai ibadah baik untuk karyawan JNE maupun untuk masyarakat luas. Demikian Mas Putra. Berarti Pak, berarti siapapun orang yang mengirim ke JNE nanti dia sedikit ada bercampur tangan. Betul, dengan otomatis orang kirim ke JNE dia juga sudah sedekah. Gitu. Jadi seperti itu Mas Putra. Jadi dia sudah sedekah. Betul, anak yatim, fakir miskin, duafa, ya, para jompo, janda-janda, pokoknya orang-orang yang memang membutuhkan. Ya. Luar biasa nih Pak Fikri ya. Oke Pak, terima kasih ya untuk bersingkat waktu juga. Ya. Mungkin Bapak juga Siap. ada punya kesibukan ya Pak ya. Terima kasih juga atas meluangkan waktunya. Oke, saya sudahi untuk wawancara manajer sukses kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mancing lagi Mas Putra ya. Oke, siap Pak.